Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ilmu dasar manajemen pemasaran pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, di era globalisasi ini, pengelolaan ataupun yang sering disebut dengan manajemen sangatlah penting. Tak terkecuali dalam pendidikan. Di zaman dahulu, calon siswa berlomba-lomba mendaftar ke sekolah tanpa banyak persaingan dengan lembaga lain. Tapi sekarang, beberapa lembaga pendidikan merasa mulai kesulitan untuk mendapatkan calon siswa baru dikarenakan banyaknya lembaga sekolah. Oleh sebab itu, persaingan lembaga pendidikan sekarang tidak bisa terelakkan lagi. Setiap lembaga mulai melakukan peningkatan mutu sekolah, baik dari bidang administrasi ataupun pemasaran sekolah itu sendiri. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran. Menurut Ben, manajemen pemasaran ialah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan efektif adalah memaksimalkan hasil yang hendak dicapai yang telah ditetapkan lebih dahulu, sedangkan efisiensi adalah meminimalkan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Sedangkan menurut Phillips, Kotler, dan Armstrong, manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi, pada intinya, manajemen pemasaran pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan bimbingan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur pemasaran. Yang pertama, unsur strategi persaingan, meliputi segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua, targeting. Targeting yaitu suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Yang ketiga, positioning. Positioning yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Selanjutnya, unsur nilai pemasaran, meliputi merek atau brand. Merek atau brand yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Jika dikelola dengan baik oleh suatu lembaga, maka lembaga yang bersangkutan setidaknya mendapatkan keuntungan. Jika konsumen merasakan manfaat yang diperoleh oleh brand tersebut, maka itu akan meningkatkan keuntungan dan akan dapat bersaing dengan baik. Yang kedua, pelayanan atau servis. Pelayanan atau servis yaitu suatu proses yang berkaitan dengan pemberian sebuah jasa pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Sedangkan proses adalah sebuah prinsip yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang bertujuan untuk membuat para karyawan ikut serta dalam memuaskan konsumen baik secara langsung ataupun tidak. Kemudian, perkembangan konsep pemasaran dalam jasa pendidikan. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini berpandangan bahwa perusahaan membuat produksi sebanyak-banyaknya. Dengan produksi massal ini akan diperoleh efisiensi dalam pemakaian input dan efisiensi dalam proses produksi. Biasanya, konsep produk seperti ini dilakukan oleh perusahaan agar brand atau produksi dapat terjual dengan jumlah yang banyak dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tetapi,
Jika konsep produksi ini diterapkan dalam jasa pendidikan, bukan berarti kita harus meluluskan siswa dalam jumlah banyak dengan mengabaikan mutu dan menurunkan uang SPP agar lebih banyak peminat. Tapi yang benar adalah bagaimana caranya kita bisa menghasilkan lulusan yang bermutu, tetapi juga dengan uang pembayaran sekolah yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, konsep penjualan. Pengusaha yang menganut konsep penjualan berpendapat bahwa yang penting produsen menghasilkan produk, kemudian produk ini dijual ke pasar dengan menggunakan promosi secara besar-besaran. Jika metode seperti ini diterapkan dalam lembaga pendidikan, itu kurang tepat karena metode ini hanya berkonsentrasi pada pemasaran besar-besaran saja tanpa memikirkan kualitas produk. Metode seperti ini biasanya tidak akan bertahan lama, karena seiring berjalannya waktu, konsumen akan bisa menilai produk tersebut, apakah produk tersebut sesuai dengan realitanya. Poin yang ketiga, konsep marketing. Konsep marketing ini menyatakan bahwa produsen jangan memperhatikan diri sendiri, jangan melihat selera sendiri, tapi lihatlah, carilah apa dan bagaimana selera konsumen. Lembaga pendidikan yang menganut konsep marketing ini tahu persis apa yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar mengajar siswa tiap hari sesuai jadwal, kemudian melaksanakan ujian lalu lulus, tapi harus lebih jauh dari itu. Siswa harus merasa puas dalam suasana belajar mengajar, ruang kelas yang bersih, taman yang asri, guru-guru yang ramah, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan sebagainya harus siap melayani para siswa. Yang keempat, konsep responsibility. Konsep ini menyatakan bahwa dunia perusahaan harus bertanggung jawab pada masyarakat terhadap segala perilaku bisnisnya. Demikian pula sebuah lembaga pendidikan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Mulai dari mutu lulusan yang dihasilkannya, lembaga pendidikan harus bertanggung jawab terhadap uang masyarakat yang dipungut dan ia gunakan sehingga betul-betul memberikan hasil maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen pemasaran pendidikan. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling.